Syarat ruqyah pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama. Dalam hati silahkan berbicara, wahai penyakit yang ada dalam tubuh saya, apapun bentuk kalian, ayo keluar dengan izin Allah. Jangan mengganggu, jangan bersarang dalam tubuh saya. Saya telah berobat dengan Al-Quran, saya telah mohon pertolongan Allah dari gangguan kalian. Apapun bentuk kalian, silahkan keluar. Yang mengganggu di kepala, keluar. Saya kasih jalan lewat mulut, keluar dalam bentuk muntahan. Yang di perut naik ke atas, semuanya. Penyakit mah, asam lambung, apapun bentuk kalian, keluar dengan izin Allah. Yang mengganggu di kepala, vertigo, migrain, yang sering pusing, was-was, apapun bentuk kalian, keluar dengan izin Allah. Jangan bersarang dalam tubuh adik-adik yang telah berniat berobat dengan Al-Quran. Di dalam tubuh adik-adik yang telah mengamalkan Al-Quran sebagai obat. ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah. Yang kami takdimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim Zafir, dan yang kami hormati bersama dari tim JRA, dan tak lupa pula peserta KKN beserta seluruh yang hadir pada malam hari ini. Hafizakumullahu jami'an. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kami haturkan kepada tim JRA. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala di kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarram yang kita ta'zimi bersama pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang saya hormati pembina JRA Jamiah Ruqyah Aswaja Laskar Kuda Putih Situbondo, Ibu DRA Haja Hasanah Tahir MPDI, segenap pengurus LKP Situbondo, dan adik-adik sekalian, hafizakumullahu jami'an. Amin. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang sejuk ini Allah mentakdirkan kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap semoga kelak pada hari kiamat akan mendapat syafaat ulama dari beliau. Amin Allahumma amin. Adik sekalian, peserta ruqyah massal yang diselenggarakan oleh adik-adik KKN, singkat saya akan menjelaskan sekitar apa itu ruqyah karena waktunya sudah agak malam. Ruqyah secara bahasa sebenarnya kita telah merasakan, melihat di mana dulu ketika kita masih kecil, ingat di kampung mungkin ketika kita sakit, entah nangis tidak berhenti-berhenti,
maka orang tua kita segera bergegas kepada guru ngaji kita, kepada orang yang dituakan di kampung kita, sekedar minta air. Jadi rukyah secara bahasa itu sembur cara yang Madura, kata orang Jawanya suwuk. Jadi bukan sesuatu yang asing sebenarnya, karena hal itu sudah dilakukan oleh orang tua kita, oleh tetua kita. Jadi sembur atau suwuk itu secara bahasa. Secara istilah dalam makna luasnya bahwa rukyah itu adalah rapalan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau doa para salafun soleh dengan maksud tujuan berniat berobat, di mana dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan hadis-hadis dan doa-doa tadi kita berharap dengan barokah mukjizat Al-Quran, apapun penyakit yang kita alami, baik itu penyakit medis ataupun non medis, Allah angkat dengan caranya Allah, yang mana nantinya setelah kita prosesi rukyah akan ada hal-hal yang akan terjadi, efek dari bacaan tadi. Apa itu? Banyak. Bisa muntah, bisa nangis, keluar keringat, terus cendawa, terus pingin pipis, pingin BAB, atau ngantuk, dan lain semacamnya. Itu diantara reaksi yang akan timbul setelah nanti kita prosesi rukyah. Oleh karenanya apapun yang terjadi tidak usah ditahan. Maka dari itu syarat rukyah pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul Al-Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran, selain Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, Al-Quran juga adalah sebagai syifa, sebagai obat. Bagi siapakah Al-Quran sebagai obat? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Nah, kita semua pasti yakin, pasti beriman bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah kitab suci bagi kita sebagai orang yang beriman. Maka dari itu syarat pertama mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Dalam ayatnya juga dijelaskan, qul walilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad bahwa di dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, Al-Quran adalah dasarnya sebagai petunjuk, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain itu Al-Quran juga sebagai syifa. Oleh karena sekali lagi Al-Quran harus diyakini sebagai obat. Maka dari itu pertama syarat orang merukyah dan dirukyah adalah yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Jangan sampai terlintas di pikiran kalian ketika mendengar bahasa rukyah, terngiang, terbayang, tergambarkan dengan ngomong ngelantur, ngeracau, dan semacamnya. Al-Quran tidak akan pernah mendatangkan madarat kepada si pembacanya. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa mendatangkan jin misalkan? Kita yakini satu huruf saja baca Al-Quran adalah pahala. Jadi jika kemarin sebelum-sebelumnya adik-adik terobsesi pikirannya bahwa orang rukyah itu kesurupan, ngeracau dan semacamnya, itu adalah pemikiran yang tidak benar. Yakinlah Al-Quran membawa rahmat yang kita harap pada malam hari ini adalah berupa kesembuhan dari segala macam penyakit, di mana penyakit itu tidak hanya medis tapi juga non. Al-Quranlah obatnya. Penyakit medis, penyakit yang bisa dideteksi oleh alat-alat medis seperti kanker, migrain, paru-paru dan semacamnya. Dan kita sebagai manusia
penyakit non medis tidak akan pernah dari kita. Apa itu? Salah satunya adalah lupa. Lupa bagian dari non medis. Siapa yang bisa, dokter mana yang bisa mendeteksi lupa? Sekalipun dokter dari Amerika tidak akan pernah bisa mendeteksi, oh ini orang ini lupa penyakitnya. Tidak mungkin. Jadi lupa misalkan, sehingga karena lupa lalai mengerjakan aktivitas seperti jam belajar mestinya jam 7 berangkat, jam 7 masih enak-enak tidur-tiduran. Karena lupa kalau hari ini adalah waktunya masuk kelas. Jam sekian, karena lupa kalau jam sekian ada jadwal belajar, akhirnya terimbas ke jadwal ke jam 8 seterusnya. Itu salah satunya. Salah satunya. Ada lain, malas, tidak semangat. Itu bagian dari penyakit non medis. Jadi penyakit non medis itu tidak hanya berupa karena di guna-guna misalkan, atau karena disihir, bukan hanya itu. Tapi sejatinya non medis bagi kita sebagai pelajar adalah malas, tidak semangat, lupa terhadap pelajaran, yang kemarin hafal di luar kepala, setelah 1-2 hari benar-benar di luar kepala, artinya sama sekali tidak hafal. Inilah penyakit yang insya Allah dengan Al-Quran semuanya akan teratasi. Jadi yang pertama adalah yakin Al-Quran sebagai, saya tanya, yakin Al-Quran sebagai apa? Yakin. Di utara kurang kompak dan selatan, yakin Al-Quran sebagai apa? Yakin. Alhamdulillah, itulah santri salafiyah syafi'iyah, harus yakin terhadap kitab suci Al-Quran sebagai